Businessman Opinion. Mitra Bisnis Indonesia resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada November nanti. Nah, masalahnya saat yang sama juga akan dilaksanakan konser Coldplay yang tiketnya juga sudah ludes dalam waktu singkat. Keduanya rencananya menggunakan GBK Senayan Jakarta sebagai tempat acaranya. Apa komentar Anda Mitra Bisnis mengenai bentroknya dua acara kelas dunia ini dan apa yang harus dilakukan pemerintah dan panitia? Baik, kita tunggu di 6339160, WhatsApp call 0816924924. Ini sebuah ajang yang bagus ya. Jadi ada Coldplay, ada sepak bola. Memang kalau kita lihat dari sisi usia dan segmen ekonomi, ada irisan antara konsumen penonton sepak bola dengan konsumennya Coldplay. Tetapi irisannya tidak melekat 100%, mungkin paling banyak 30% lah kira-kira gitu. Karena kadang-kadang orang yang nonton Coldplay ini nggak mau juga dia nonton bola yang cenderung mungkin lebih panas atau lebih juga tidak menghibur dari sisi dia. Jadi perbedaan konsumen tetap ada, tapi 35% diantaranya mungkin irisan. Dan sekarang memang yang menjadi kritikal adalah kemampuan kepolisian dalam hal memastikan keamanan dari dua acara ini berlangsung dengan aman, karena anasir penumpang gelap seperti di acara Coldplay maupun sepak bola itu kadang-kadang ada aja yang bikin rusuh ya, misalnya bawa senjata tajam, lempar-lemparan botol, plastik dan sebagainya. Nah, ini menjadi sebuah ujian buat aparatur keamanan. Begitu juga dengan tata kelola stadion. Di Jakarta ada beberapa stadion ya, ada JIS, ada stadion besar juga di Bekasi kalau nggak salah, kemudian GBK sendiri. Nah, ini dikelola bagaimana mungkin Piala Dunia ini. Tentu Coldplay jangan dibatalkan di GBK ya, karena kan sudah kontrak berapa. Kita kalau orang bilang manusia kalau nggak bisa dipegang cakapnya, apanya lagi yang mau dipegang gitu. Jadi kita kalau udah omongan kita kontrak dengan IO dan Coldplay di GBK tiba-tiba digeser kan itu nggak punya harga diri kita. Oleh karena itu first come first serve. Kalau itu memang hari yang sama ya si sepak bola ini yang digeser ke JIS misalnya, dan JIS-nya diberesin dari sekarang supaya sesuai dengan standar FIFA. Nah, jadi sehingga dua-duanya bisa jalan. JIS bisa jalan dengan standar yang diperbaiki dari mulai sekarang, dan GBK juga bisa jalan dengan komitmen yang sudah diberikan kepada Coldplay. Menurut saya ya, nggak bentrok ya. Yang bentrok apanya? Bukankah Coldplay itu cuma tanggal 15, satu hari saja, atau satu malam saja. Sementara sepak bolanya tanggal 13 kalau nggak salah. Tanggal 13 sampai tanggal berapa itu? 13 sampai 23. Terus lapangan sepak bola yang dipakai kan banyak. Walaupun GBK andalannya yang dipakai, akan tetapi kan bisa diseling walaupun JIS itu tidak layak untuk digunakan oleh FIFA karena sudah disurvei dan hasilnya tidak cocok atau tidak memenuhi standar. Justru yang saya bingung adalah JIS itu katanya yang bangun dibangun menurut standar FIFA, dibangun menurut standar internasional. Tapi hasil surveinya mengatakan bahwa JIS itu tidak layak digunakan karena pintu masuknya, karena parkirnya, pintu masuk keluarnya cuma satu dan sebagainya. Ada 3 hal yang menjadi catatan. Tapi bukankah di Jawa Timur juga masih ada lapangan sepak bola? Masa mulai tanggal 13 acara sepak bola itu mulai 13 sampai 23 dipakai GBK semuanya. Dan saya yakin ya, orang Indonesia terutama tentaranya, kalau masalah penegakan hukum atau maksud saya itu penegakan hukum ya, atau antisipasi di dalam acara-acara seperti ini, kita tentaranya udah cukup bagus ya, kalau sebelumnya udah prepare ya.
Kecuali kalau ya penegakan hukum nanti udah masuk ke pengadilan, nah itu susah lagi. Makasih. Oke, begini kalau menurut saya ya, opini saya, kita lihat fungsinya stadion itu untuk apa. Sebenarnya untuk olahraga dan terutama cabang sepak bola tentunya ya. Tapi mungkin berkembang di Eropa pun stadion difungsikan untuk ajang konser musik karena dengan banyaknya menampung para penonton tentunya. Nah, jauh sebulan yang lalu kalau ya kota itu sudah mendapat izin untuk konser di GBK. Nah, 2 hari lalu pemerintah Indonesia mendapat menjadi tuan rumah di usia sepak bola usia 17 ya. Dan tanggalnya pun itu bentrok. Nah, menurut saya untuk seperti ini jangan sampai menunda atau memundurkan acara konser Coldplay itu sendiri. Karena kita nanti akan dianggap tidak proporsional loh. Dan untuk ajang sepak bola ini, saya rasa kan banyak stadion seperti JIS, Gelora Bung Tomo untuk pertandingan itu sendiri. Oke, thank you. Kalau menurut saya sih, yang saran yang Bapak tadi itu sudah sebutkan udah bagus sih. Jadi pertama ya karena di stadion di Indonesia itu kan udah lumayan banyak tuh di Jakarta dan betul tidak perlu di Gelora Bung Karno saja, bisa di stadion yang lain biar stadion yang lain itu juga bisa atau tempat event yang lain itu juga bisa berkembang juga, nggak dipenuhin debu doang gitu dibikin tapi nggak digunain, ada benarnya juga dan ya buat pembentuk eventnya juga akan lebih baik lain kali kalau ingin mengadakan acara itu bisa berkoordinasi lagi nih kan U17 ini internasional juga loh bisa dibilang besar banget kemungkinan Indonesia bisa dilihat oleh negara lain lewat U17 ini sepak bola ini ketimbang dengan Coldplay tapi memang bisa dilihat lagi skala prioritasnya yang mana untuk para pembuat event ini. Oke, saya kira ini sih karena faktor yang U20 aja. U20 kan nggak jadi. Akhirnya ya tuker-tuker inilah antara Indonesia, Peru sama Argentina. Ya komod lah U17. Padahal Coldplay kan jadwal kan udah jauh-jauh hari. Tapi ya saya kira Indonesia banyak lah stadion yang bisa dipakai itu bisa diatur lah. Cuma saran saya karena kebetulan saya tinggalnya nggak jauh dari JIS ya, Jakarta International Stadion. Saya adalah salah satu warga di sekitar sana yang waktu kejadian konser Dewa berapa itu ya, itu luar biasa. Infrastruktur, parkir dan lain-lainnya itu bikin kacau balau sampai tengah malam. Itu sungguh-sungguh. Dan kebetulan waktu itu saya pulang sekitar jam 9 itu hampir udah nggak bisa masuk ke tempat kompleks saya. Bahkan anak saya jam 11 itu udah entah muter-muter dari mana. Perumahan yang sebelah tempat saya itu sampai minta izin kepada tempat saya untuk supaya bisa numpang lewat masuk ke tempat dia karena dia nggak bisa lagi pakai akses jalan. Dan itu sungguh-sungguh fatal. Terlepas dari apakah kita nggak mengatakan Pak Anies atau enggak ya, itu terlepas dari itu. Tapi sungguh-sungguh waktu bikin JIS itu tidak memikirkan infrastruktur untuk lalu lintas dan lain-lain, itu sungguh-sungguh tidak. Itu menurut saya sih, saya kira banyak orang pinter tetapi bukan nggak terpikirkan. Pasti terpikirkan, cuma karena waktu itu buru-buru aja, penting stadion jadi. Jadi itu sangat-sangat, kalau pakai itu sangat-sangat khawatir untuk infrastruktur. Nah, perkara tadi ya stadion saya kira itu oke lah, tinggal di setel lah, bisa di Surabaya, di Palembang, Jakabaring, di mana juga banyak tersedia kan. Saya kira itu hanya setel aja. Ini karena kebetulan aja antara U20 dan U17 aja gitu. Kalau Coldplay kan tiket kan udah war habis semua ya, nggak mungkin diganti ya saya kira ya. Ya, jadi ini yang mungkin tidak terpikirkan. Tapi oke lah, saya kira Pak Erick Thohir akalnya banyak lah, beliau bisa atur lah, saya kira tinggal koordinasi dengan beberapa daerah aja. Kalau menurut saya sih gini aja lah, secara profesional ya, itu yang benarnya sih siapa yang duluan booking, itu yang didulukan. Nah, itu kalau misalkan masalah mungkin yang lainnya itu mungkin bisa pakai gedung yang lain ya. Misalkan yang sekarang yang saya yang dibangga-banggakan sama Jakarta kan ada JIS. Nah, itu kenapa nggak dipakai itu? Nah, kan itu jauh lebih bagus juga itu.
Nah, menurut saya itu aja sih. Jadi sama-sama istilahnya kan dari luar ya, jangan sampai gara-gara ini sama kita kecoreng ya, gara-gara dari kita ada profesional. Itu aja, makasih. Ya menurut saya sih kalau mau konser kan bisa pindah tempat lain. Kalau ngomong kan nggak bisa ya. Atau misalnya sekarang mau diatur ke stadion lain boleh lah. Tapi menurut saya sih kasihan ya, kita cuma punya satu stadion yang bagus gitu ya. Kalau nggak korupsi kan bisa bikin banyak yang main gitu. Terima kasih. Nggak jadi masalah, pindahin aja. Kan kita banyak stadion JIS, Lebak Bulus, banyak lah. Itu tergantung pemerintahnya, nggak usah kita pusing-pusing. Karena kita tuh stadion kita tuh semuanya bagus-bagus, itu aja, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Semua event-event dari luar negeri, supaya kita tuh dapat devisa, dapat iklan gratis. Banyak orang yang melihat Indonesia gitu. Saya nggak ngerti juga ya, kenapa bisa terjadi begini gitu. Harusnya kayak promotor Coldplay juga ya, harusnya tanya dulu sekian bagaimana tanggal berapa, ini apa yang ada pertandingan ada pertandingan. Dan sebenarnya Piala Dunia yang usia 17 tahun itu kan sebenarnya udah dari dulu. Makanya saya bingung kenapa bisa bentrok. Seharusnya sebelumnya ada konfirmasi bagaimana gitu. Tanggal sekian siapa yang mau sewa itu lapangan Senayan itu. Ini kalau di luar negeri aja, Liga Inggris, sepak bola Liga Inggris, Liga Eropa semua nggak ada yang kebentur kok. Apalagi ada liga masing-masing negara. Udah gitu ada Piala Eropa itu nggak ada yang kebentur. Kenapa ini hanya dua doang Coldplay sama Piala Dunia di Indonesia ini usia 17 tahun bisa bentrok begini? Saya nggak ngerti. Ini bagaimana caranya, saya bingung juga. Saya sih pilih arahan Jokowi kan, karena kan banyak stadion kan, kayak Stadion Manahan Surakarta bisa dipakai, JIS bisa dipakai, ya di Stadion Bekasi juga Bogor ya bisa dipakai juga. Yang penting ya ada koordinasi ya gitulah. Jangan sampai ya satu event di satu stadion kan beres-beresinnya kan juga nggak bisa dalam satu hari kan beresin stadion itu. Untuk event kayak panggung atau event lapangan rumputnya kan juga mesti diberesin juga ya, gitu sih agak susah juga ya. Pokoknya saya sih ikutin arahan Presiden Jokowi aja sih. Nah, tinggal jawab pertanyaan siapa yang lebih dulu membuat komitmen untuk GBK. Kalau memang pemerintah lebih dulu untuk entah pemerintah atau panitianya, siapapun yang lebih dulu itu harus diberi prioritas. Dan solusi kedua, kita kan punya JIS yang di Ancol itu kelihatannya nggak pernah dipakai sekalipun, hampir tidak pernah saya dengar. Jadi nggak usah pusing-pusing, kita punya 2 lapangan bola yang cukup besar, bisa diatasi masalah kecil itu. Terima kasih. Kalau menurut saya sih ya kita profesional aja lah. Kan Coldplay yang lebih dulu ya, itu seandainya saat itu sudah ada penunjukan U17 ya, ini mungkin Coldplay nggak akan ngambil situ si promotornya gitu loh, karena saat itu kan belum ada apa-apa, tiket sudah terlanjur dijual kan. Jadi ya sepertinya harus bijak lah, jangan ada yang dirugikan dalam hal ini. Penunjukan sepak bola ini kan baru-baru aja, bisalah dialihkan lebih dulu, khususnya di tanggal-tanggal itu mungkin ya. Bagaimana mungkin Indonesia akan dipercaya kalau mengadakan event-event kalau caranya selalu saja gaduh gitu, hal-hal yang mestinya bisa diantisipasi sejak awal. Kan tahu kalau Coldplay memang akan konser di situ gitu. Jadi setidaknya untuk tanggal itulah ya diberi kesempatan Coldplay untuk konser sebagaimana sejak awal komitmennya gitu, Mas. Ya, makasih. Terima kasih yang sudah bergabung, dan saya Mary Agustin.